Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Sinta di pelajaran sosiologi, masih pelajaran jarak jauh ya. Saya belum pernah bertemu dengan kalian kelas 10. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir biar kita bisa bertemu secara tatap muka di kelas ya. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang nilai dan norma. Dan sekarang materi selanjutnya adalah sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Kita ulang sedikit tentang materi nilai dan norma. Nilai itu adalah suatu anggapan baik atau buruk, benar atau salah dalam masyarakat. Kita pasti punya pandangan sendiri-sendiri tentang kebenaran. Apa itu yang benar, apa itu yang salah, apa itu yang baik, apa yang itu buruk. Dan kadang setiap orang, setiap masyarakat itu memiliki pandangan yang berbeda. Kecuali itu hal yang umum seperti nilai agama atau nilai-nilai keadilan. Itu biasanya adalah suatu nilai yang umum. Dalam agama itu udah jelas apa yang benar, apa yang salah. Sedangkan kalau norma itu adalah aturan atau pedoman hidup dalam masyarakat. Ini secara garis besar ya. Kemarin udah ada latihan soal juga ya tentang nilai dan norma. Maaf saya agak pilek pagi ini karena sangat dingin sekali. Kemudian kita lanjut ke materi pengertian. Maksudnya pengertian sosialisasi. Secara umum, sosialisasi ini adalah proses belajar individu untuk mengenal dan proses menghayati nilai dan norma sosial. Tadi kita sudah bahas apa itu nilai dan norma. Nah, sekarang kita lanjut. Nilai dan norma itu harus kita pelajari. Dari mulai kita kecil, mulai lahir sampai kita sekarang, saat ini, sudah banyak hal nilai dan norma yang sudah kita pelajari. Nah, proses itu namanya proses sosialisasi. Mulai dari kita, dari kecil, belajar sosialisasi dengan keluarga kita yang paling utama ya. Kemudian sosialisasi kalian mulai meluas ke masyarakat sekitar, tetangga, kemudian ke sekolah. Kemudian nanti saat dewasa, sosialisasi kalian itu akan lebih luas lagi. Oke, kita lanjut. Sosialisasi adalah proses belajar individu untuk mengenal dan proses menghayati nilai dan norma yang berlaku sehingga terjadi pembentukan sikap untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntunan perilaku masyarakat. Jadi ada istilah di mana langit di mana bumi itu dipijak, di situ juga langit dijunjung. Apa kebalik ya? Saya malah jadi lupa. Bukan guru bahasa Indonesia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi di mana kita berada, disitulah peraturan yang harus kita patuhi. Disitulah adat istiadat yang harus kita hormati. Maksudnya seperti itu. Jadi agar kita berperilaku sesuai dengan tuntunan masyarakat atau suatu daerah atau suatu negara, maka kita perlu belajar nilai dan norma. Nah, nilai dan norma kita itu adat Indonesia, adat ketimuran ya, sesuai dengan Pancasila. Ketika kita menerapkan pola hidup seperti orang Barat, itu tidak sesuai. Pasti kalian akan mendapatkan beberapa gunjingan-gunjingan. Di bab sebelumnya sudah kalian pelajari tentang jenis-jenis nilai dan jenis-jenis norma ya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi pengertian secara umum, sekarang pengertian menurut para ahli. Yang pertama dari Peter L. Berger yang menyebutkan bahwa sosialisasi itu adalah proses belajar seseorang anak untuk menjadi anggota yang dapat berpartisipasi di dalam masyarakat. Tidak tiap potai-potai dikit ya. Kemudian ada dari David Gasolin, sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seorang untuk memperoleh pengetahuan tentang nilai dan norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota kelompok masyarakat. Kemudian menurut Anthony Giddens, sosialisasi adalah proses di mana seorang anak atau anggota baru dalam suatu kelompok belajar tentang cara hidup suatu masyarakat atau kelompok. Jadi intinya sama ya, cuma agak perbedaan sedikit redaksional atau kalimatnya. Jadi intinya sosialisasi itu adalah proses belajar agar kita tuh siap hidup di masyarakat, biar nggak nolep. Karena kalau kita nolep, kita nggak mau belajar, nanti kita akan dikira aneh. Perilaku kita nggak sesuai dengan masyarakat.
Nah, ini adalah beberapa contoh ilustrasi gambar sosialisasi mulai dari ketika anak-anak mulai berbicara, mulai belajar dari orang tuanya, kemudian yang bawah ini belajar dari sekolah, dan yang atas sebelah kanan ini adalah sudah masuk ke dunia kerja. Kita bisa belajar dimanapun dan kapanpun dengan siapapun. Termasuk kita bisa bersosialisasi dimanapun dan kapanpun dengan siapapun. Kemudian selanjutnya kita bahas apa sih kaitannya proses sosialisasi dengan pembentukan kepribadian. Nah, sekarang kita akan bahas dulu pengertian kepribadian, yaitu kumpulan kebiasaan, sifat, sikap, dan ide-ide dari seseorang individu yang berpola dan berkaitan secara eksternal dengan peran dan status, dan secara internal dengan motivasi dan tujuan pribadi serta berbagai aspek kedirian lainnya. Maksudnya gimana sih? Jadi kepribadian itu adalah kumpulan sifat, sikap, atau ide-ide dari kita. Kita pasti punya kepribadian yang berbeda-beda ya. Kepribadian itu sifatnya unik. Mungkin ada sedikit kalian punya kesamaan. Kalian punya sahabat, ada sedikit kesamaan sifat. Tapi pasti kepribadiannya sangat berbeda. Karena kepribadiannya itu unik. Setiap orang pasti berbeda-beda. Kemudian tujuannya itu adalah agar anggota kelompok atau masyarakat dari generasi berikutnya dapat bersikap dan berperilaku sesuai dengan kebiasaan yang dianut kelompok atau masyarakat tersebut. Jadi proses sosialisasi ini ternyata berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian kita. Ketika kita dididik dari kecil dengan sangat disiplin, pasti kepribadian kita akan terbentuk menjadi tangguh. Tapi ada juga yang ketika dididik disiplin, kepribadiannya menjadi seorang pembangkang. Jadi tergantung bagaimana kita menanggapi proses sosialisasi yang kita terima. Kemudian kepribadian diperoleh oleh individu sebagai akibat dari partisipasi dalam kehidupan berkelompok. Kita punya kepribadian itu berdasarkan berdasarkan pengalaman-pengalaman kita, berdasarkan sosialisasi kita dengan kelompok kita. Maksudnya kelompok itu dengan kelompok keluarga kita, lingkungan sekitar kita, di sekolah kita, seperti itu maksudnya. Para ahli juga memberikan beberapa pendapat. Yang pertama itu dari John Milton Yeager, yaitu kepribadian adalah keseluruhan perilaku seorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian situasi. Kalau menurut Masionis itu kepribadian adalah pola konstan berpikir, merasakan, dan bertindak. Kalau menurut Ogden dan Nimkov itu mendefinisikan bahwa kepribadian adalah totalitas sentimen, sikap, ide, kebiasaan, keterampilan, dan perilaku individu. Ini menurut para ahli. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang proses sosialisasi dan pembentukan kepribadian. Sebentar. Enggak, umur ya. Saya perbaiki dulu sebentar. Oke, kok ini nggak mau keluar ya tayangannya? Ini aja. Jadi ada 3 tahap lah, 3 tahapan pembentukan kepribadian. Ini aja. Nggak bisa. Kita lanjutkan saja ya. Menurut George Herbert Mead dalam bukunya berjudul Mind, Self, and Society, ini salah satu tokoh sosiologi, terdapat 4 ya, bukan 3. Banyak yang typo, maaf. Ada 4 tahap perkembangan diri manusia. Jadi tolong diingat-ingat kalau ada soal 4 tahap perkembangan diri manusia menurut George Herbert Mead,
Itu ada yang pertama adalah preparatory stage, kemudian ada play stage, game stage, dan generalized other. Oke, kalau ada stage itu, tapi yang terakhir nggak ada stage-nya ya. Yang terakhir generalized other itu adalah tahap perkembangan diri manusia menurut George Herbert Mead. Kita bahas satu persatu. Sebentar, biar full screen. Yang pertama adalah preparatory stage, yaitu tahap persiapan di alam individu ketika ia masih kecil. Yang diajarkan tuh hal-hal dasar. Contohnya kita belajar berbicara dari orang tua dan orang terdekat kita. Belajar makan, belajar berjalan, belajar baca tulis. Nah, itu adalah contoh dari preparatory stage. Mulai dari kita kecil, dari kita bayi, kan nggak mungkin kita tiba-tiba bisa ngomong sendiri. Pasti kita ada proses sosialisasi atau proses belajar dengan keluarga terdekat kita. Selanjutnya ada play stage, yaitu tahap belajar beberapa peran yang dilihatnya di lingkungan sekitar. Jadi kita tuh lama-lama semakin umurnya bertambah, kita paham ternyata di masyarakat tuh ada banyak peran. Ada peran sebagai ayah, sebagai ibu, ada kakek, kemudian ada profesi-profesi tertentu, kemudian belajar dan meniru. Nah, di sini bermain sebagai menjadi pura-pura jadi polisi atau jadi dokter. Kemudian ya biasalah anak kecil kan gitu suka mainan pakai pistol buat perang-perangan gitu. Habis nonton kartun misalnya terus ditiruin. Nah, kayak gitu contohnya. Itu tahap play stage. Kemudian tahap game stage itu udah siap bertindak. Jadi individu itu punya kesadaran penuh untuk melakukan tindakan-tindakan dalam mengambil peran dalam masyarakat. Kalian sudah mulai terjun dalam masyarakat dalam usia remaja biasanya. Dalam usia remaja kalian tuh sekolah itu kalian sudah kalian kalau presentasi, kemudian kalian mengemukakan pendapat, kalian jadi pembicara, itu kalian sudah siap bertindak. Kemudian ketika rapat dalam satu organisasi ada sebagai ketua, sekretaris, bendahara, dan sebagainya, itu kalian sudah siap bertindak dan sudah mengambil peran dalam masyarakat. Ada juga yang ikut ekstrakurikuler, kemudian berprestasi. Nah, itu kan peran-peran yang ada dalam masyarakat yang sudah mulai kalian. Jadi kalian ini sekarang ada dalam tahap game stage. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah generalized other. Nah ini saya sudah pada tahap generalized other, tahap sudah dewasa, yaitu sudah menerima norma kolektif individu, dianggap dewasa. Biasanya itu kalau yang game stage itu dia masih suka konflik dengan dirinya sendiri karena masih kayak kurang bisa menerima ketika ada nilai dan norma, ada peraturan-peraturan yang dia nggak suka. Nah, di proses ini kita harus benar-benar belajar apa sih yang baik dan benar-benar baik dan benar-benar buruk buat diri kita sendiri, biar kedepannya itu nanti kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Nah, tapi kalau udah di tahap generalized other, ada kebablasan. Di tahap generalized other ini kita sudah paham mana sih yang baik dan buruk buat kita. Besok kedepannya itu harus melangkah seperti apa, itu kita sudah sadar, sudah paham, sudah memahami yang namanya nilai dan norma dalam masyarakat. Jadi ketika kita dianggap pikiran kita sudah dewasa, sikap kita sudah dewasa, ini kita sudah memasuki tahap generalized other. Kita lanjut ke faktor-faktor pembentukan kepribadian. Kalau tadi proses pembentukan kepribadian, sekarang ke faktor pembentukan kepribadian. Yang pertama adalah warisan biologis. Menurut Paul Hutton dan Chester Hunt, karakteristik fisik tertentu menjadi faktor dalam perkembangan kepribadian sesuai dengan bagaimana dia didefinisikan dalam masyarakat. Jadi ini bisa karena faktor biologis. Ada nggak yang wah kepribadiannya tuh agak mirip-mirip dengan ayahnya atau dengan ibunya. Ini karena faktor biologis. Contohnya adalah hasil dari penelitian menunjukkan bahwa IQ anak sangat mirip dengan IQ orang tua kandungnya, dengan orang tua angkatnya, karena faktor warisan biologis tadi. Kita lanjut ke lingkungan fisik. Menurut L. Watts Huntington, bahwa perbedaan perilaku kelompok disebabkan oleh perilaku iklim, topografi, dan sumber alam. Mungkin kalian
kalau punya teman di daerah kota, di daerah pesisir, itu karakteristik dan kepribadiannya pasti berbeda-beda, karena itu dipengaruhi oleh faktor alam. Contoh orang yang tinggal di daerah pegunungan sebagai petani akan berbeda dengan orang yang tinggal di daerah sebagai nelayan. Secara karakteristik kepribadiannya itu pasti berbeda. Kemudian kebudayaan adalah maksudnya faktor pembentuk kepribadian itu yang ketiga adalah kebudayaan, yaitu keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial baik berupa gagasan, aktivitas maupun aktivitas manusia, aktivitas-aktivitas lagi yang digunakan untuk memahami lingkungan dan pengalamannya. Kebudayaan yang di tempat kita tinggali itu pasti membentuk kepribadian kita. Kita terbentuk sebagai pribadi orang Jawa dengan pribadi orang Batak pasti berbeda. Saya punya teman orang Batak itu kalau teleponan sama keluarganya itu teriak-teriak, tapi itu nggak apa-apa. Mereka nggak lagi bertengkar. Mereka emang cara bicaranya seperti itu. Tapi kita kalau nggak biasa lihat pasti kaget. Contohnya kayak gitu ya. Itu contoh paling sederhana aja. Kemudian, ini ada contoh lagi budaya Islam merupakan seluruh gagasan aktivitas oh ya, dan hasil aktivitas dari masyarakat muslim yang dijadikan pedoman tingkah laku. Ini contoh dari budaya Islam, budaya Kristen, budaya Hindu, itu berbeda-beda ya. Jadi tata cara adat keagamaan, tata cara ibadahnya juga berbeda. Tapi kita yakin bahwa semua agama itu adalah mengarah kepada kebaikan. Kemudian selanjutnya faktor membentuk kepribadiannya adalah pengalaman kelompok. Ukuran penilaian antar kelompok saling berbeda. Ada kalanya seorang yang dihadapkan oleh model-model perilaku yang terkadang bisa disetujui atau kita sukai, tapi ada juga yang bisa dicela, dicela ya. Dicela oleh kelompok lain atau nggak suka. Jadi dalam pengalaman kelompok kita pasti dalam suatu masyarakat ada tokoh yang kita kagumi, wah itu kepribadiannya sangat bagus, sangat menarik, kita bisa termotivasi. Tapi ada juga orang yang kepribadiannya itu kita nggak suka, gitu. Dan ada contoh anak usia remaja lebih menekankan ego untuk menanamkan corak perilaku melalui kelompok sebayanya, walaupun hal itu bertentangan dengan keluarganya. Jadi ada di antara kalian yang kalian lebih nyaman main terus sama teman-temannya, kalian ngerasa teman kalian itu lebih memahami kalian daripada orang tua kalian. Seperti itu. Padahal orang tua kalian itu memberitahu, menasehati itu niatnya baik. Tapi kan di usia remaja cenderung ngapain sih ribet, diatur-atur terus. Gitu. Jadi ini namanya proses tahapan pembentukan kepribadian ya. Faktor maaf. Kemudian ada pengalaman unik. Jadi setiap orang itu punya pengalaman unik masing-masing yang membentuk kepribadiannya. Kalau menurut Paul B. Hurston, pengalaman unik mengandung pengertian bahwa tidak seorang pun mengalami pengalaman yang sama persis satu sama lain. Mungkin dari beberapa ada yang pengalamannya sama, tapi secara keseluruhan nggak mungkin ada yang sama plek sama persis. Nih ada contoh, ada 2 gadis cantik dalam satu keluarga, ya ini gadis A dan B. Kalau A ini lebih percaya diri dan tenang dalam penampilannya. Tapi gadis B ini kurang percaya diri dan biasa-biasa aja dalam berpenampilan. Sama-sama cantik, sama-sama ganteng, tapi dengan pengalaman yang berbeda, yang satu pede, yang satu nggak pede, insecure. Seperti itu contohnya. Sama-sama pas-pasan misalnya keuangannya, tapi yang satu gigih dalam berjuang untuk meningkatkan taraf hidup. Tapi yang satu kerjanya insecure, males, meratapi nasib. Nah, itu sudah berbeda ya. Itu contohnya. Oke. Selanjutnya ada agen-agen dan bentuk-bentuk sosialisasi. Agen sosialisasi itu adalah pihak yang melaksanakan sosialisasi sebagai agen atau media sosialisasi. Yang pertama adalah keluarga. Ini urutannya A, B, C, D ya, bukan A, B, 3, 4. Yang pertama adalah keluarga, kelompok seperbaya atau sepermainan, sekolah, dan media massa. Ini agen-agen sosialisasi. Kemudian bentuk sosialisasi itu yang pertama adalah sosialisasi primer, yaitu tahap awal kehidupan manusia, yaitu dipelajari dalam keluarga. Sosialisasi primer memengaruhi seorang anak untuk dapat membedakan dirinya dengan orang sekitarnya. Sosialisasi dalam keluarga, sosialisasi kita mempelajari hal-hal dasar itu disebut sosialisasi primer. Sedangkan kalau sosialisasi sekunder itu
proses berikutnya yang memperkenalkan individu ke lingkungan luar keluarga. Kalau di keluarga itu sosialisasi primer. Ketika kalian sudah belajar di luar keluarga, di luar lingkungan kalian sendiri, di sekolah, lingkungan bermain, lingkungan bekerja, itu disebut sosialisasi sekunder. Kemudian ada tipe-tipe sosialisasi. Yang pertama adalah sosialisasi formal, yaitu sosialisasinya melalui lembaga yang berwenang, seperti institusi pendidikan militer, dan sebagainya. Kalau informal itu didapat dari di luar institusi, di luar organisasi formal. Contohnya sosialisasi dengan teman, sahabat, anggota klub, anggota ekstrakurikuler, klub motor misalnya. Kemudian ada kelompok kelompok sosial dalam masyarakat. Kemudian ada pola sosialisasi. Menurut Gertrude Yeager, bukan Eren Yeager ya, ada yang tahu siapa Eren Yeager? Gertrude Yeager membagi sosialisasi ke dalam dua pola, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosialisasi represif menekankan pada penggunaan hukuman terhadap kesalahan. Ini represif. Yang ciri-cirinya adalah penekanan menggunakan materi dalam hukuman dan imbalan. Jadi kalau salah dapat hukuman, kalau benar dapat imbalan. Kemudian penekanan pada kepatuhan anak pada orang tua. Penekanan pada komunikasi satu arah, yang terakhir nonverbal dan berisi perintah. Selanjutnya, alhamdulillah. Selanjutnya yaitu partisipatoris, yaitu pola dengan memberikan imbalan ketika anak berperilaku baik. Kalau represif itu lebih ke hukuman. Kalau partisipatoris itu lebih ke imbalan, memberikan reward, memberikan hadiah. Yang pertama, hukuman bersifat simbolik. Ciri-cirinya hukuman bersifat simbolik karena kalian terletak pada interaksi dari komunikasi yang lisan dan pusat sosialisasi terletak pada anak dan keperluan anak. Oke, kita sudah sampai di penghujung materi pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kalian bisa menyerap ilmunya dengan baik. Tetap semangat belajar walaupun kita masih dalam keadaan pandemi dan masih melakukan belajaran daring. Oke, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.